Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Hayati, NIM saya 2008045 dari Prodi D3 Farmasi kelas 4B. Saya di sini akan memenuhi tugas komunikasi farmasi, yaitu tentang pemberian informasi obat kepada pasien di apotik atau di rumah sakit, dengan menggunakan prinsip komunikasi persuasif dan prinsip pemberian informasi obat. Yang pertama, ada definisi informasi obat. Apa itu informasi obat? Informasi obat merupakan salah satu informasi yang digunakan untuk memperoleh suatu pengetahuan mengenai objek yang diuraikan secara ilmiah dan terekomendasi dari segi farmakologi, toksikologi, dan penggunaan terapi dari obat. Informasi obat dapat bersifat aktif atau pasif. Selanjutnya ada tujuan pelayanan informasi obat. Yang pertama, menunjang ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional, berorientasi pada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain. Kedua, menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama bagi PFT atau KFT, panitia atau komite farmasi, dan terapi. Yang ketiga, ada penjelasan tentang komunikasi persuasif. Apa itu komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Yang keempat, ada pendekatan komunikasi persuasif. Pendekatan komunikasi persuasif yang efektif menurut Burgon dan Hafner. Pertama, pendekatan berdasarkan bukti, yaitu mengungkapkan data atau fakta yang terjadi sebagai bukti argumentatif agar berkesan lebih kuat terhadap ajakan. Kedua, pendekatan berdasarkan ketakutan, yaitu menggunakan fenomena yang menakutkan bagi audiens atau komunikator dengan tujuan mengajak mereka menuruti pesan yang diberikan komunikator. Ketiga, pendekatan berdasarkan humor, yaitu menggunakan humor atau fantasi yang bersifat lucu dengan tujuan memudahkan masyarakat mengingat pesan karena mempunyai efek emosi yang positif. Dan yang terakhir, pendekatan berdasarkan diksi, yaitu menggunakan pilihan kata yang mudah diingat, memorable, oleh komunikan dengan tujuan membuat efek emosi positif atau negatif. Selanjutnya ada prinsip komunikasi persuasif. Prinsip-prinsip komunikasi persuasif menurut Little John yang dikutip oleh Joseph De Vito menyatakan bahwa prinsip persuasif diantaranya adalah A. Prinsip pemaparan selektif, B. Prinsip partisipasi khalayak, C. Prinsip inokulasi, dan D. Prinsip besaran perubahan. Dan yang terakhir ada tujuan pokok komunikasi persuasif. Tujuan pokok komunikasi persuasif adalah untuk mempengaruhi orang lain dengan usaha mengubah keyakinan, nilai atau sifat sasaran. Dengan demikian, isi pesan persuasif berusaha untuk mengkondisikan, menguatkan, atau membuat pengubahan tanggapan sasaran. Oleh karena itu, terdapat 3 tujuan persuasif, yaitu yang pertama, membentuk tanggapan, kedua, memperkuat tanggapan, dan yang terakhir mengubah tanggapan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan mencontohkan tentang komunikasi persuasif dalam pemberian informasi obat. Permisi Mbak, Silakan, ada yang bisa saya bantu? jadi gini Mbak, akhir-akhir ini saya sedang mengalami asam lambung yang sering naik. Kira-kira obatnya apa ya? Sebelum itu mbaknya habis makan apa ya mbak? Kok bisa sering naik asam lambungnya? Mungkin karena saya terlalu makan makanan yang pedas. Oh. Sebelum itu mbaknya pernah konsumsi obat yang lain apa belum? Sudah. Kalau boleh saya tahu obatnya mereknya apa ya mbak? Saya minum obat yang mereknya Kasida. Oh baik, bentar ya mbak. Saya rekomendasikan obat Lansoprazol 30 mg.
Obat ini digunakan untuk mengatasi tukak lambung. Seperti keluhan mbaknya, obat ini sangat cocok untuk mengatasi asam lambung. Untuk efek sampingnya apa aja ya? Untuk efek samping yang mungkin terjadi setelah menggunakan lansoprazol, mbaknya akan merasakan mual, perut kembung, sakit perut, sembelit, atau malah diare, sakit kepala, atau pusing. Efek samping ini umumnya ringan dan bisa hilang setelah pengobatan selesai. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis atau bisa diperiksakan langsung ke dokter. Untuk cara pakainya, Untuk cara pakainya 1 kali sehari sebelum makan, diusahakan 30 menit sebelum makan dan menggunakan air putih, jangan yang ada rasa-rasanya. kalau diminum sebelum 20 menit gimana, Mbak? Boleh, tapi jika perlu diusahakan 30 menit sebelum makan, karena lansoprazol adalah untuk menghambat sekresi asam lambung yang efektif. Jadi nanti misalkan mbaknya makan itu tidak mual. Kalau misal saya minumnya pakai air rasa-rasa gimana? Sebaiknya jangan, karena nanti obatnya itu tidak berefek, Mbak. Untuk penyimpanannya gimana, Mbak? Untuk penyimpanannya dalam suhu ruang, tapi jangan di kulkas ya, Mbak, dan jauhkan dari paparan sinar matahari langsung. Oke, ya udah Mbak, saya mau obat itu aja. Iya, Bu. Untuk pembayaran di sini atau di kas ya? Bisa langsung ke kasir, Mbak. Oh, oke. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, semoga lekas sembuh. Baik, mari. Mari. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.